Kita lanjut kemana nih Pak? Ya, bawa aja ke sana ke Padepokan. Tempat Padepokan, tempat, ya, tempat pengobatan. Ya. Oke. Lumayan ini juga Pak ya, tadi keluar dari guanya lumayan, aksesnya itu lumayan sedikit susah ya Pak ya. Susah. Kecil kan. Kecil. Oh ini yang mau dijadikan klinik Pak? Iya. Kalau itu tempat apa sih Pak yang di sebelah sana tuh Pak? Cuman namanya kalau dulu mah saung lisung. Dapur. Saung lisung. Dapurnya apa ya? Dapur umum berarti? Dapur umum. Oke. Oh itu Padepokannya di depan udah kelihatan. Iya. Lumayan ini Pak ya, lumayan capek juga. Kemana? Ke sini Pak? Iya. Wah luas juga nih Pak Padepokannya Pak ya. Oh ini ada patung naga itu Pak, simbol lagi Pak? Iya simbol. Oh, simbol. Sama dengan yang tadi ya. Yang di rumah di atas. Iya. Ini luas tanahnya berapa bata sih Pak total rumah? Ini kurang lebih 250 bata. Kurang lebih 250 bata. Ada batu besar Pak, ada penghuninya nggak Pak? Ada penghuninya nggak Pak nih? Batu besar ya Pak? Mungkin juga ada. Ada apa nih Pak penghuni batu ini? Tahu. Oh nggak tahu, kurang apa. Ibu, punten. Berarti nih Padepokan Pancarasa Pancasukma ya Pak ya? Pancasukma ya. Cucunya tuh lagi santai. Ibu, izin Bu ya. Nah oke teman-teman. Inilah merupakan Padepokan pimpinan dari Bapak Dudu, Padepokan Pancarasa Pancasukma. Ini ada aksara Sunda juga ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bapak, wah ada barang-barang antik nih Pak. Ini apa, gentong Pak? Wah bukan cuma bikinan, ini lemari ini zaman Belanda. Mana? Coba ke sini teman-teman. Ini adalah lemari bekas. Ya, bekas kakek saya dulu zaman Belanda. Waktu zaman penjajahan Belanda. Masih tahun 1918. 1918 berarti lemari ini usianya itu udah hampir 4 tahun. 4 tahunan ya Pak ya? Benar. 104 tahun tapi ini masih sekarang masih digunakan Pak nggak? Masih digunakan. Masih digunakan. Ini jam dinding juga sama dengan lemari. Jam dinding ini sama dengan lemari. Usianya itu 100 berapa? 104 tahun. 104 tahun juga. Ini lemari juga Pak sama? Iya sama itu juga. Oke teman-teman. Nah ini kita di sini nih ngobrolnya nih. Ada ini bendera pusaka nih Pak. Berarti ini bendera merah putih. Ini simbol apa nih Pak? Ya simbol negara kita kan, merah negara putih. Kita. Itu hitam Pancarasa Pancasukma. Oh artinya jadi siang malam atau putih hitam. Oke. Kalau merah kan berani, putih suci. Nah kalau lambang dari bendera Pancarasa Pancasukma itu siang, putih itu siang, hitam malam, itu malam karena gelap gulita ya Pak ya. Nah, ini ada nobros gini Pak maung. Itu mah variasi aja. Oh variasi doang. Itu ada patung-patung apa lagi tuh Pak? Itu juga variasi seni lah. Oke. Kita ngobrol enaknya di mana nih Pak? Boleh ke dalam boleh. Oh di dalam boleh. Oke teman-teman. Boleh dinyalain listriknya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini mah kamar mandi ya Pak? Kamar mandi khusus ini. Oh itu ada ruangan lagi Pak? Ada dapur kan sana. Oh langsung. Oh jadi dapurnya itu lewat kamar mandi? Iya. Jadi kan bapaknya dari rumah sampai ini aja ada pintu untuk penyelamatan. Kalau ada. Oh ya ada ruangan rahasianya gitu. Nah, ini. Oh ini tempat praktek apa di sini? Iya teman-teman masuk sini. Ini boleh nggak saya nginjak? Boleh. Duduk. Boleh. Di mana enaknya Pak? Di sini ya Pak? Silakan malah di mana aja lah. Yuk sini masuk. Nah ini Pak banyak banget. Enaknya di sini sih Pak spotnya langsung ke keris. Di sebelah sini kita balik. Kameramen di sebelah sana. Yuk. Pindah kameramennya. Jadi supaya kelihatan jelas. Ini barang-barang pusaka milik Bapak Dudu. Kelihatan nggak? Ya, posisinya gimana kayak gini? Oke, pas. Nah Pak, bisa dijelaskan nih Pak khasiat dan manfaat dari benda-benda pusaka ini Pak? Kalau umumnya memang umumnya paranormal, setiap pusaka itu khasiatnya ini. Kalau Bapak mah bukan sekarang mah.
tidak ada khasiatnya. Jadi yang dikatakan pusaka itu cuma cenderamata supaya kita ingat kepada yang punyanya, kepada leluhur, kalau leluhur, kalau guru kepada guru, kalau ibu bapak kepada ibu bapak, ingat yang kesananya ingat ke Allah. Betul. Gitu. Jadi sebatas cindera mata kalau misalkan dari guru nih dikasih keris, jadi ketika guru kita meninggal punya kenang-kenangan. Nah, seperti ini misalnya dari guru misalnya ya, ini kan cendera mata. Yang ampuhnya itu bukan pusakanya, bukan kerisnya. Yang ampuhnya itu adalah doanya. Contohnya, ini keris dari cendera mata dari guru misalnya. Kita kan ingat. Nah, apabila kita memegang kerisnya pasti selalu ingat kepada yang memberinya, petuahnya. Kemudian kita kasih hadiah atau kasih tawasul sama ila arwahi khususon Bapak Anu Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya yang saktinya, yang menjadikan khasiatnya itu. Gitu. Berarti ini keris-keris ini semuanya pemberian dari guru Bapak? Iya, bukan dari guru, sebagian dari guru, ada yang dari mana aja, kita kan Bapak tadi dari kelas 4 SD. Oh, nah ini benar nih. Oke teman-teman. Jadi saya penasaran nih Pak, pengen tahu nih Pak, sejarah Bapak awal merintis spiritual itu dari umur berapa tahun sih Pak? Kelas SD itu berarti umur kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Bapak sudah terjun ke dunia spiritual. Waktu usia 11 tahun. Apa sih Pak ketertarikan Bapak sama spiritual? Apakah ada faktor keturunan atau gimana nih Pak? Keturunan memang ada, kemudian faktor lain sebetulnya tidak ada, cuman menarik aja begitu, menarik. ingin bisa, ingin tahu, ingin itu segala macam gitu. Oke. Jadi pertama kelas 4 itu diantar sama kakek Jaroh misalnya ke makam Anu, atau berguru ke Anu, dititipkan gitu. Nah, so, kalau Jaroh ke sesuatu makam, meskipun masih 11 tahun umur, bahwa tidak mau kembali lagi. Jadi yang mengantar itu kembali. Nah, Bapak besoknya dijemput lagi sama gitu. Jadi kok mau bermalam sendirian gitu, di makam tersebut. Iya, apa gitu. bersemedi. Itu Pak, ketika bersemedi di makam-makam keramat, di makam-makam yang badiaulia, gangguannya seperti apa sih Pak? Katanya kan ada gangguan-gangguan yang cukup berat gitu Pak. Memang macam-macam, tapi susah untuk diungkapkan ya. Penting mah ada gitu, ada gangguan ya. Itu menurut Bapak, kalau dari segi ketakutan nih Pak, takutan hantu atau takutan godaan dari wali tersebut gitu Pak? Takutnya kayak gimana gitu? Kayak ketemu apa gitu Pak? Bukan takut, berarti apa namanya? Ruas itu bahasa Indonesia cuma kaget. Cuma kaget setelah habis kagetnya udah biasa lagi gitu. Itu kan cuman perasaan kita, bayang-bayang yang keluar dari diri kita, jadi muncul sebetulnya itu. Oh gitu. Nah ini Pak ada gentong dan kayak gayung. Ini masih cagar budaya ini juga. Cagar budaya apa? Ini ketinggalan kakek dulu. Tapi tahun 1900 berapa ya? 80-an. Ini ada maung kecil 2 Pak. Wah itu mah cuma variasi. Kalau itu Pak ada kepala maung itu apa? Kepala macan tuh Pak. Itu cenderamata itu juga. Itu tuh maung asli enggak asli Pak? Macan asli. Asli yang diapakan itu teh Pak? Yang di air keras. Oh di air keras. Berarti Pak simaknya itu beda Pak. Ketika ngelihat kepala macan tersebut mendapatkan aura yang berbeda. Kayak takutnya itu gimana gitu. Misalkan saya sendiri di sini udah pasti mungkin udah lari Pak gitu. Oh itu macan asli. Simbol dari siapa Pak? Pemberian dari siapa Pak? Itu dari tamu yang datang ke sini. Jadi Bapak senang dengan mau. Jadi dia punya itu dikasihkan ke Bapak. Taringnya itu dan tatapannya juga tajam banget itu. Ya. Oh tajam, ngeri banget ya Pak ya. Nah ini ada peti, terus ada juga itu kayak dibungkus kain kafan, itu apa sih Pak? Itu mah pusaka-pusaka untuk
diberikan kepada yang membutuhkan aja gitu, yang pesen gitu. Jadi dibikin sama bapak di sini. Nah ini Pak, nggak sengaja lihat foto paduka Presiden Bung Karno atau paduka Soekarno ya Pak ya. Iya. Nah kalau Soekarno kan itu terkenal banget Pak spiritualnya Pak. Ada makna nggak Pak? Ada maknanya nggak Pak? Ada simbolnya nggak nih nyimpen foto Soekarno di sini Pak, Bung Karno? Wah enggak, ini bapak mah cuma mengingat aja gitu, berarti pejuang terus leluhur bangsa Indonesia itu pertama berarti kan Bung Karno sampai ke sekarang. Yang lagi. Nah Pak, ini Pak kan banyak beredar nih rame-ramenya harta Soekarno gitu Pak. Apa itu kebenarannya benar atau tidak sih Pak? Itu mah cuman cerita bohong sebetulnya. Harta Soekarno itu Pak, Bang Swiss katanya gitu ya. Itu kan tidak ada buktinya, tidak ada kenyataannya. Itu tidak ada yang cuma apa akal-akalan orang-orang yang sudah tidak punya pekerjaan Pak itu. Oh gitu. Ini ada apa nih Pak? Kayak apa ini? Ini lupa sebenarnya kemenyan lah. Oh kemenyan. Jadi kalau misalkan Bapak lagi ritual itu, iya, membakar kemenyan itu supaya karuhun itu pada datang. Bukan pada datang. Jadi ini mah budaya kan, budaya leluhur. Sebelum kita berdoa itu membakar dulu kemenyan. Oh itu di atas, yang paling atas ada foto Kanjeng Ratu Siti Dewi Roro Kidul ya Pak ya? Wah itu cuma hiasan. Hiasan, nggak ada ininya Pak, nggak ada maknanya atau nggak ada itunya, nggak ada khasiatnya gitu. Kebanyakan kan kalau misalkan saya pernah nih mendatangi beberapa spiritual Pak, kalau Kanjeng Ratu Siti Dewi itu ada ininya, ada maknanya gitu Pak. Ini mah nggak ada, cuma hanya hiasan doang. Cuma hiasan, kan cuma satu, hanya Allah saja, hanya satu. Yang lainnya cuma perantara atau cuma apalah yang itu banyak foto-foto pameran kok. Itu kalau foto-foto yang terpajang itu foto siapa aja sih Pak? Itu ibu bapak, ini ibu saya, itu guru ini, itu kakek. Itu ada kayak foto Pangeran Kolonel apa? Pangeran Sugih itu. Pangeran Sugih iya. Di Sumedang. Iya. Berarti Sugih itu artinya kan kaya. Kaya gitu. Oh, benghar. Ini kalau ini Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ada berapa benda pusaka di tempat ini yang Bapak miliki? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Karena udah di tempatnya sudah penuh, sudah di anak angkat ada berapa dikasihkan itu kan juga tidak tertata, sudah masih numpuk tuh. sudah tidak terhitung. Yang tadi kita kan namanya juga cenderamata gitu. Cenderamata. Jadi kalau misalkan Bapak mempunyai murid, ngasih cenderamata pada murid Bapak. Ini cenderamata. Di bawah. Oh, jadi betul-betul ya Pak ya. Nah ini kalau wangian kayak gini kemenyan itu khasiatnya untuk apa sih Pak? Ya itu memang betul Pak, para karuhun itu menyukai wangian menyan atau gimana gitu Pak? Ya kalau dikolaborasikan dengan sekarang mah ya cuman apa sebatas wangian itu kesenangan malaikat rahmat gitu kan. Jadi simbolnya itu kayak gitu. Iya. Kalau itu Pak, kalau di sayapnya nih ada yang namanya Kuroko Gudang Garam Berem, Gudang Garam Merah itu gimana tuh? Kok bisa sukanya sama Gudang Garam Merah gitu Pak? Aneh gitu. Itu cuma keyakinan orang masing-masing. Padahal mau dikasih rokok apa aja mau. Juga barangkali mau. Soalnya terus cuma keyakinan kepercayaan setempat mungkin ya Pak ya. Turun-temurun ini misalnya dari paranormal ini yang biasanya nyuruhnya gudang garam merah jadi cuma jadi yakin. Turun-temurun gudang garam merah. Dipikir saya mah gini Pak, kan katanya ayah datang karuhun pengen dikasih rokok gudang garam merah, teringat saya zaman dulu mah gak ada rokok Jarum Super, gak ada rokok Samsung, mungkin adanya gudang garam merah. Jadi sekarang sukanya juga gudang garam merah gitu Pak. Nah ini di belakangnya ada air jam-jam atau apa ya nih Pak? Iya, macam-macam air aja ini, air dari keramat-keramat ini. Oh dari setiap makanan keramat. Dari Sumedang, dari Cirebon, dari Pamijahan, dari Mekah, dari Madinah. Oh campur. Itu biasanya dikasih ke tamu. Ke tamu. Ada yang dikatakan air keselamatan, air kehuripan, air pengasihan, air kejayaan. Pengasihan itu buat pelet gitu? Bukan buat usaha gitu. Oh, gitu. Jadi penarik. Oke. Misalkan datang tamunya yang kesulitan usaha, dikasihnya air pengasihan. Iya. Kalau misalkan yang punya penyakit berat dikasih air ini, beda-beda lagi mungkin ya Pak ya. Jadi airnya itu bukan bagaimana maunya kita,
Mintanya kalau orang sakit berarti minta air penawar, berarti penawar penyakit. Kalau orang yang senang usaha minta kepada Allah hidayah atau keajaiban melalui air pengasihan untuk penarikan. Oke, siapa. Berarti ini Pak suka dukanya nih Pak dari mulai usia 14 tahun. Berapa tadi teh? 11 tahun. 11 tahun, sekarang usia Bapak berapa tahun? 63. 63 berarti udah kurang lebih di dunia spiritual itu 52 tahun. Benar-benar nggak Pak? Iya. 52 tahun. Nah, suka dukanya gimana sih Pak jadi seorang spiritual? Gimana ya? Sukanya ya kalau pasien-pasien atau tamu-tamu yang laporannya sukses, berhasil, kalau orang yang sakit sembuh, itu suka sekali, senang sekali. Ya, Pak, ya? Iya. Jadi menjalankan misinya sukses gitu. Kalau dukanya Pak? Gimana ya, ada ya nggak dukanya. Nggak tahu kebenarannya atau tidak nih Pak. Katanya nih kalau misalkan kita mau mengobati orang yang kena santet, itu kalau misalnya kita nggak kuat-kuat banget bentengnya, itu suka malik kepada diri kita sendiri. Betul itu Pak. Nah, itu sebetulnya cuma kepercayaan, keyakinan. Yang Bapak alami pernah nggak ada yang kayak gitu Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti suka semua ya, nggak ada dukanya. Iya. Mungkin nggak ya, kalau memang spiritualnya tidak direkayasa, suka terus nikmat makan, nikmat itu. Kalau orang lain kan banyak yang direka-reka itu ini kepada pasiennya, jadi beban kan pada kita. Contohnya penyakit ini harus ada uang sekian, ternyata orangnya tidak sembuh, jadi beban kan. Kita Bapak makan tidak direka-reka, apa adanya gitu. Seadanya. Berarti kalau misalkan ada yang tamu datang ke sini itu seikhlasnya? Seikhlasnya aja. Nggak ditarget. Nggak dipatok. Sekian harganya. Contohnya malah ada yang dikasih ongkos buat tidak punya ongkos. Jadi kalau misalkan nggak punya uang sama sekali datang ke sini minta bantuan Bapak, pasti dibantu. Kalau misalkan ada niat karena Allah ngasih sedekah buat Bapak, ya Bapak terima. Kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hebatnya jangankan nggak ngasih atau nggak ngasih, yang tidak punya ongkos juga pasti diongkosin kalau mau pun dikasih. Hebat nih teman-teman. Kalau yang lain-lain kan contohnya Gus Samsudin tuh, bukan nyinggung Gus Samsudin, pernah lihat videonya itu ditarif. Kalau misalkan segini sekian, pendaftaran sekian, kalau pengen ketemu langsung sama abahnya atau Gus Samsudinnya itu sekian juta, didoakan secara langsung, pembersihan rumah sekian gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau berarti nggak ada ya Pak ya? Nggak ada tarif penarik, seridonya seikhlasnya. Jadi mungkin takutnya kayak gini, ketika doa Bapak diijabah ya alhamdulillah itu sukanya. Kalau misalkan tidak diijabah tidak apa-apa, tidak jadi beban. Tidak jadi beban. Betul ya Pak ya? Karena nggak ditarget. Kalau misalkan kita ditarget mah harus sekian juta. Wah, ini mah doanya harus benar-benar Pak siang malam. Terus Bapak kan tidak mempromosikan kan, tidak mempromosikan kepada orang-orang banyak kan, justru Bapak kan sembunyi di sini juga. Iya. Tidak ada punya HP, tidak punya pelang pengobatan di depan, kan tidak. Jadi datang aja langsung gitu ya Pak ya. Namun terus ada bantuan-bantuan pihak tidak ada sebetulnya, baik itu dari pemerintah atau apa, tidak ada bantuan-bantuan. Jadi siap. Pribadi. Jadi teman-teman yang butuh bantuan Bapak, Abah Dudu ya, langsung saja datang ke Desa Sukaraja, Kecamatan Cibogal, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang. Tanyain itunya Padepokan Pancarasa, Pancasukma, sudah pada tahu semua ya Pak ya? Iya, sudah tahu. Tenang, nggak ditarget, aman. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya, atas waktunya. Tadi udah di video yang pertama udah diajak keliling rumah Bapak, rumah mewah yang terbuat dari bahan bekas semua. Terus yang kedua diajak keliling ke goa, terus ke padepokannya, bahkan diperbolehkan lihat keris atau pusaka Bapak gitu Pak ya. Semoga Bapak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digampangkan milik rezekinya, diberkahkan keturunannya Pak ya. Amin ya Allah. Nah ini Pak, ini ngomong-ngomong, kalau ini padepokan terbuat dari bahan bekas juga nggak Pak? Iya, ini bahan bekas kan, dulu padepokan di atas kan, pindah kan kayu-kayunya bekas dari atas, sebagian ya baru gitu. Oke, jadi dipindah ke sini. Paling Paling ujung berarti di pojok ya Pak ya. Oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.